Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Verina Melia Santi SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis penindasan terhadap perempuan dalam cerpen Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri karya Muhammad Rifdal Ais An-Nafis dengan kajian kritik sastra feminis. Sebelum berlanjut pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Sapia dari kelas 3B dengan NPM 23106310851. Baik, di sini ada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Di Indonesia, budaya patriarki masih mendominasi, menyebabkan perempuan menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Cerpen Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri, karya M. Muhammad Jibdal Ais An-Nafis mengangkat tema ketidakadilan gender dengan menggambarkan perjuangan tokoh-tokoh perempuan melawan kekerasan dan subordinasi dalam masyarakat patriarki. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana unsur-unsur intrinsik yang membangun cerpen Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri, karya Muhammad Jibdal Ais An-Nafis. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk penindasan terhadap tokoh perempuan dalam cerpen dan upaya tokoh utama perempuan membebaskan diri dari penindasan sistem patriarki. Baik, selanjutnya di sini ada subjek dan objek penelitian. Subjek yang diteliti adalah cerpen Perempuan yang Menikahi Tubuhnya Sendiri karya Muhammad Rifdal Ais An-Nafis yang terbit pada Media Kompas pada tanggal 10 September 2023 dan dimuat di website Turang Sastra. Objek objek penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen tersebut, menganalisis bentuk-bentuk penindasan terhadap tokoh perempuan serta upaya tokoh utama perempuan membebaskan diri dari penindasan sistem patriarki. Baik, sekarang kita masuk pada analisis unsur-unsur intrinsik. Di sini yang pertama yaitu ada sinopsis. Cerpen ini mengisahkan tentang perjuangan Asti, seorang janda muda yang membuka toko busana untuk membiayai hidup setelah bercerai. Suatu hari, Asti dikejutkan dengan kehadiran Haji Badrun yang menitipkan plastik hitam kepada Sinta, seorang anak kecil berumur 11 tahun, tetangga Asti. Hal tersebut membuat Asti menjadi penasaran. 3 hari kemudian, Sinta datang ke toko dengan kondisi yang traumatis. Pada saat yang sama, televisi menyiarkan dua berita mengejutkan mengenai kasus mutilasi dan pelecehan seksual. Tak lama, Asti mendapat kabar mengejutkan bahwa Haji Badrun ditangkap atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Mira serta terlibat dalam jaringan pelecehan anak. Lebih mengejutkannya lagi, mantan suaminya Andreas Hutasuhut juga terlibat dalam kasus tersebut dan Sinta menjadi salah satu korbannya. Lanjut di sini ada tema dan tokoh penokohan. Tema dalam cerpen ini adalah ketidakadilan gender dan penindasan terhadap perempuan. Tema minor pada cerpen adalah kemandirian emosional. Lalu, tokoh yang pertama yaitu ada Asti, yang merupakan tokoh utama yang digambarkan sebagai seorang janda muda yang tegar dan mandiri. Kemudian ada Haji Badrun, tokoh antagonis yang memiliki sifat berlapis atau dualisme karakter. Lalu Sinta, anak kecil yang memiliki sifat yang begitu polos dan ceria layaknya anak-anak pada umumnya. Selanjutnya ada Mira, sahabat Asti sejak masih di sekolah menengah, dan Andreas, mantan suami Asti yang juga menjadi salah satu tokoh antagonis yang memiliki sifat negatif atau jahat. Kemudian ada alur. Cerpen ini menggunakan alur campuran yang menggabungkan alur maju dan kilas balik. Tahap situasi pada cerita dimulai dengan kehidupan Asti sebagai pemilik toko busana. Lalu konflik dimulai muncul saat Haji Badrun menitipkan sebuah plastik hitam kepada Asti untuk diberikan pada Sinta.
Tahap peningkatan konflik terjadi ketika Sinta datang ke toko dalam kondisi yang terluka, memunculkan dugaan bahwa ia telah menjadi korban kekerasan. Kemudian klimaks terjadi ketika Asti mengetahui bahwa Haji Badrun dan mantan suaminya terlibat dalam kasus pembunuhan. Tahap penyelesaian terjadi saat Asti yang telah mengalami pukulan emosional mengambil keputusan untuk mandiri dan bertekad membebaskan diri dari sistem patriarki. Selanjutnya di sini ada latar yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial budaya. Yang pertama, latar tempat. Pada cerpen ini terdapat beberapa latar tempat yang digambarkan seperti toko busana Asti, pengadilan agama, jalan Kaliurang kilometer 14, dan rumah Asti. Lalu latar waktu pada cerpen ini adalah pagi, siang, sore, dan kilas balik 2 tahun yang lalu. Selanjutnya, latar sosial budaya pada cerpen ini menggambarkan masyarakat yang memiliki norma-norma patriarki yang membatasi peran perempuan serta ketidakadilan gender yang dirasakan oleh tokoh-tokoh perempuan dalam cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Terlihat dari penyebutan nama tokoh secara langsung dalam narasi. Penulis menceritakan kisah dari perspektif tokoh Asti dengan menyoroti perasaan, pikiran, serta pengalaman yang dialaminya. Lalu, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis pada cerpen ini menggambarkan nuansa yang begitu dramatis dan penuh ketegangan dengan deskripsi yang mendetail. Terdapat juga penggunaan majas metafora. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang disampaikan pada cerpen ini adalah pentingnya kewaspadaan terhadap situasi di sekitar serta menunjukkan kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan dalam masyarakat. Cerpen ini juga menekankan bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terdekat kita sekalipun. Baik, sekarang kita lanjut pada bentuk-bentuk penindasan terhadap tokoh perempuan dalam cerpen. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kritik sastra feminis. Menurut Wiyatmi, kritik sastra feminis merupakan kritik sastra yang didasarkan pada pemikiran feminis yang menginginkan keadilan dalam memandang keberadaan perempuan baik sebagai penulis maupun dalam karya sastranya. Hasil analisis yang dilakukan ditemukan sejumlah bentuk penindasan terhadap perempuan, antara lain subordinasi, stereotip, eksploitasi, serta kekerasan. Yang pertama yaitu subordinasi. Dalam cerpen ini terjadi pada tokoh Asti yang terpaksa menikah muda mengikuti keinginan orang tuanya. Dia tidak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memilih jalannya sendiri sehingga dia harus menuruti keputusan orang tuanya untuk menikah di usia dini. Hal tersebut bisa dilihat dari kutipan di bawah. Selanjutnya ada stereotip. Asti merasa dirinya kalah saing dan kurang menarik dibandingkan dengan anak kecil, mengindikasikan adanya stereotip bahwa perempuan, khususnya janda muda seperti Asti, dianggap kurang menarik dan kurang diperhatikan oleh laki-laki dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Hal itu bisa dilihat dari kutipan yang di bawah. Kemudian di sini ada kekerasan. Pada cerpen ini, kekerasan dihadirkan dalam dua bentuk, yaitu kekerasan secara fisik dan seksual. Kekerasan fisik dalam cerpen ini dialami oleh tokoh Mira Sukmawati, sahabat Asti yang menjadi korban pembunuhan sadis yang dimutilasi, seperti dalam kutipan berikut. Lalu,
Kekerasan seksual terjadi pada Toko Sinta, anak berusia 11 tahun yang sering bermain di toko Asti. Bisa dilihat dalam kutipan di bawahnya. Kemudian ada eksploitasi. Pada cerpen ini digambarkan adanya eksploitasi seksual anak di bawah umur yang memakan puluhan korban termasuk Sinta yang baru berusia 11 tahun. Eksploitasi seksual ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memburu anak di bawah umur untuk melakukan tindakan seksual. Keluarnya darah dari tubuh Sinta saat Asti bertemu Sinta menandakan adanya kekerasan dan pelecehan yang dilakukan pada anak tersebut. Ya, bisa hal tersebut dapat dilihat dari kutipan yang ada di bawah ya. Baik, materi berikutnya yaitu upaya tokoh utama perempuan terbebas dari penindasan sistem patriarki. Pada cerpen ini, pada cerpen ini, pada cerpen ini, tokoh utama Asti bertekad untuk membebaskan diri dari penindasan sistem patriarki. Setelah menghadapi berbagai ketidakadilan gender, eksploitasi, dan kekerasan dalam budaya patriarki, Asti memutuskan untuk tidak lagi percaya dan tunduk pada sistem patriarki. Ia bertekad untuk hidup mandiri dengan menikahi tubuhnya sendiri, yang berarti memperoleh kebebasan tanpa didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Baik, yang terakhir ada simpulan. Simpulan pada cerpen ini yaitu cerpen ini bertema ketidakadilan gender dan penindasan terhadap perempuan dengan alur campuran. Tokoh utamanya ada Asti yang didukung dan tokoh pendukungnya seperti Haji Badrun, Sinta, Mira, dan Andreas. Latar meliputi toko busana, pengadilan agama, dan rumah Asti dengan waktu pagi hari hingga malam, serta kilas balik 2 tahun yang lalu. Sudut pandang orang ketiga pengamat digunakan untuk menyampaikan cerita ini dengan majas metafora untuk menggambarkan emosinya. Amanat cerpen ini menekankan kewaspadaan terhadap lingkungan, kerentanan perempuan dan anak, serta ancaman kejahatan di sekitar. Bentuk-bentuk penindasan terhadap tokoh perempuan pada cerpen menunjukkan bahwa tokoh utama Asti mengalami subordinasi karena harus menuruti keinginan orang tuanya untuk menikah muda. Cerpen ini juga menyoroti stereotip yang ada di masyarakat bahwa perempuan, terutama janda muda seperti Asti, dianggap kurang menarik dibandingkan gadis muda. Kekerasan yang dihadapi tokoh perempuan dalam cerpen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan seksual. Asti berusaha membebaskan diri dari jerat patriarki dengan meraih kemandirian, bersikap kritis, dan bertekad hidup tanpa otoritas laki-laki dengan menikahi tubuhnya sendiri. Oke, kita telah sampai di penghujung presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Verina selaku dosen pengampu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disadari maupun tanpa saya sadari. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.